Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alexander Renata. Di sini saya sebagai pentutor ujian tengah semester mata kuliah akuntansi pengantar 2. Oke, di sini sudah ada soal UTS genap 2020-2021. Ada 3 soal. Yang pertama terkait piutang dagang, piutang wesel, dan persediaan barang dagang. Oke, kita langsung kerjakan sama saja. Saya sudah buatkan Excel-nya, nanti rekan-rekan bisa ambil filenya kunci jawaban. Sekalian di sini kita mengerjakan bersama supaya paham. Oke, yang pertama terkait soal piutang dagang. PT Yuk Profit menjual barang dagangnya kepada PT Untung pada tanggal 14 Januari, dengan harga 20 juta. Nah, ini ada syarat pembayarannya 2/10 N/30, artinya ketika PT Untung bisa membayar sebelum 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Sebesar 2%. N/30 artinya tenggang waktu kreditnya atau masa berlaku kreditnya adalah 30 hari. Oke, kita kerjakan langsung saja. Karena membelinya dengan sistem kredit, maka di sisi debit kita tulis piutang. Sebesar berapa? 20 juta. Oke, selanjutnya di sisi kreditnya adalah penjualan, karena kita melakukan penjualan. Oke, selanjutnya yang tanggal 16 diterima retur penjualan dari PT Untung sebesar 1 juta. Retur penjualan itu artinya pengembalian barang. Oke, retur penjualan itu mengurangi penjualan, maka kita taruh di debit. Retur penjualan sebesar 1 juta. Oke, di sisi kreditnya karena retur penjualan tadi mengurangi penjualan, maka otomatis piutang dagangnya juga berkurang, sehingga di sisi kredit kita tulis piutang dagang sebesar 1 juta. Nah, ini tanggal 24 Januari diterima pelunasan piutang dari PT Untung Dunia. Sebelum kita menulis akunnya, kita harus tahu waktu pelunasan itu tanggal berapa. Di sini tertulis 24 Januari. 24 Januari, sedangkan pembeliannya adalah 14 Januari. Karena 14 Januari menuju 24 Januari itu persis atau pas 10 hari, maka PT Untung masih mendapatkan diskon sebesar 2%, atau mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Oleh karena itu, di sisi debit kita tulis kas, karena nanti piutang dagangnya akan menjadi kas, dan potongan penjualan sisi kreditnya piutang dagang. Melunasi utangnya. Kerjakan dulu piutang dagangnya, kita isi 19 juta. Dari mana 19 juta? Karena tadi sudah dipotong retur penjualan sebesar 1 juta. Sehingga penjualannya atau piutang dagangnya hanya sebesar 19 juta. Oke. Nah, untuk potongan penjualannya itu 2% dari 19 juta. Oke, lalu kasnya berapa? Kasnya tinggal kurangkan aja. 19 juta dikurangkan 380 juta. Oke, totalnya 40 juta. Untuk soal yang piutang dagang sudah selesai. Karena yang disuruh hanya pencatatan piutang dagang saja. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 atau soal B. Terkait piutang wesel, diminta buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Di sini ada 4 poin. Ini saya sudah buatkan tabelnya, tinggal mengisi
saja sambil saya jelaskan, saya terangkan. Yang pertama 24 Januari PTABC menjual barang dagangannya sebesar 8 juta kepada PT XYZ dengan transaksi utang piutang biasa. Pada utang piutang biasa kita tulis di sisi debit piutang dagang dan di sisi kredit adalah penjualan. Ini masih mirip dengan soal yang sebelumnya. Oke, kita tulis 8 juta. Selanjutnya tanggal 1 Februari PT ABC dan PT XYZ sepakat utang piutangnya diubah menjadi utang piutang wesel dengan bunga 4% per bulannya yang jatuh temponya 1 Agustus. Oke, karena ini sebelumnya tadi adalah piutang dagang dan diubah menjadi piutang wesel, maka di sisi debit kita tulis piutang weselnya sebesar 8 juta. Lalu di sisi kredit kita tulis apa? Karena kita harus menghilangkan akun piutang dagangnya. Kenapa dihilangkan? Karena sudah berganti piutang wesel, maka di sisi kredit kita tulis piutang dagang sebesar sama 8 juta. Oke, selanjutnya 1 Juni 2020 PT ABC menjual piutang weselnya kepada PT DF dengan diskonto sebesar 3% per 1 bulan. Nah, karena ini PT ABC menjual piutang weselnya kepada PT DF dengan diskonto sebesar 3% per 1 bulan, maka di tanggal 1 Juni kita harus mendiskontokan piutang wesel tersebut. Caranya gimana ngitungnya? Nih, di sini. Kita harus yang pertama tahu tanggal jatuh temponya berapa. Tanggal jatuhnya tempo itu di sini adalah 1 Agustus, di mana dimulainya adalah 1 Februari ya. Dimulai berubah menjadi piutang wesel. Februari ke Agustus itu berarti 6 bulan. Nah, maka kita harus ngitung nilai jatuh temponya. Di sini sudah ada jawabannya, tapi saya akan jelaskan. Nilai jatuh tempo itu dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan bunga diskonto. Nilai nominalnya dari mana? Ini, D21. Nilai nominalnya adalah sebesar 8 juta. Nilai nominal piutang wesel ya ini. Maaf salah, harusnya D23. D23, terus ditambah 6/12 itu dari mana? Kita kurung. 6/12 itu dari karena masa waktunya jatuh tempo piutang wesel itu 6 bulan, maka kita tulis 6 per 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 6/12 bulan dikalikan bunga diskontonya adalah 4%. Bunga weselnya adalah piutang weselnya adalah 4% per bulan. Maka kita kalikan 4%. Lalu kita kalikan dengan nilai nominal. Nilai nominalnya tadi 8 juta. Kita kalikan piutang wesel ini. Maka ketemu NJT-nya atau nilai jatuh temponya adalah 8.160. Sini saya tuliskan nilai jatuh tempo adalah rumusnya sama dengan nilai nominal ditambah bunga wesel, bunga piutang wesel. Piutangnya tadi kita hitung jatuh temponya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya periode diskonto. Nah, di sini kan didiskontokan itu pada 1 Juni, sedangkan jatuh temponya adalah 1 Agustus. Maka periode diskontonya adalah dari Juli ke Agustus, itu 2 bulan. Karena ini Agustusnya Agustus awal, jadi Juni dan Juli yang dihitung 2 bulan. Jumlah diskontonya adalah rumusnya adalah periode diskonto 2 bulan dibagi ini dalam kurung 12. 12 itu jumlah bulan dalam 1 tahun, ada 12 bulan. Maka 2/12 dikali
persentase diskontonya adalah 3% nih, dengan diskonto sebesar 3% per 1 bulan. Kita kalikan 3%, kita kalikan dengan NJT. Kalau tadi yang NJT itu dikali dengan nilai nominal, sekarang kalau jumlah diskonto itu dikalikan dengan NJT atau nilai jatuh tempo. Kita kalikan, ketemunya 4.800. Sini sama, saya tuliskan rumusnya adalah periode diskon itu kali persentase diskonto dikali nilai jatuh tempo NJT. Nah, jumlah yang diterima totalnya berapa? Jumlah yang diterima adalah NJT dikurangi dengan jumlah diskonto. Ketemunya adalah 8166. Ini sama dengan NJT dikurangi dengan jumlah diskonto. Oke. Nah, yang di sini yang kita tulis adalah kasnya sebesar jumlah yang diterima. Sebesar NJT kurangi jumlah diskonto, yakni 8.119.200 rupiah. Oke. 8.119.200 rupiah. Nah, di sini ada pendapatan bunga yang tadi yang harus diberikan kepada PT XYZ karena ini kan dijual pada PT DEF ya. Nah, kita harus tuliskan wesel didiskontokan dulu. Wesel didiskontokan itu nilai nominal weselnya yakni sebesar 8 juta. Untuk pendapatan bunganya adalah sebesar kas dikurangi wesel didiskontokan 119.200. Jadi kalau wesel didiskontokan itu nominalnya selalu tetap 8 juta ini. Nah, melunasi utangnya sebesar 8 juta. Jadi pada tanggal 1 Agustus ini sudah selesai yang 1 Juni, selanjutnya 1 Agustus melunasi utangnya sebesar 8 juta. Ini kita harus tetap tulis wesel didiskontokannya sebesar 8 juta. Utang weselnya juga sebesar 8 juta. Itu. Untuk yang utang wesel sudah selesai. Jadi yang perlu dicatat adalah yang terkait mendiskontoan. Untuk transaksi yang piutang dagang ke penjualan dan piutang dagang menjadi piutang wesel itu sederhana aja. Yang perlu menghitung adalah pendiskontoan dan bunganya. Untuk rumusnya ada di samping sini. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini ada persediaan barang dagang terkait PT Nur Cahyani, penjualan terhadap barang dagangnya dengan menggunakan sistem periodik atau fisik. Nah, ini sebelum mengerjakan soal persediaan dagang, kita harus tahu soal memintanya untuk sistem periodik atau sistem perpetual. Karena ini mintanya periodik, maka kita harus mengerjakannya menggunakan sistem periodik. Ini adalah transaksinya. Nah, diminta yang pertama hitung nilai persediaan akhir dan HPP, harga pokok penjualan jika perusahaan menggunakan sistem FIFO. FIFO itu first in first out. Yang pertama masuk itu yang pertama dikeluarkan. Terus yang kedua nilai laba ruginya. Yang ketiga ayat jurnal atas transaksi metode pencatatan periode fisik. Nah, ini untuk informasi saja. Kalau
diminta menggunakan FIFO dan sistemnya adalah sistem periodik, maka kita harus memisahkan antara pembelian dan penjualan. Kalau menggunakan sistem perpetual itu kita cukup membuat kartu aja. Jadi nanti ada sisi kiri ada pembelian, sisi kanan ada penjualan, sisi paling kanan lagi ada totalnya. Jadi nanti tinggal menghitung saja, itu untuk sistem perpetual. Namun untuk sistem periodik kita harus memisahkan antara pembelian dan penjualan. Mohon maaf. Oke, langsung saja. Ini untuk yang pembelian sudah saya buatkan biar cepat. Yang pertama saldo awal ada 50 unit, harga per unitnya 10.000. Ini persediaan awal 50. Persediaan awal 50, harga unitnya 10.000, jumlahnya adalah 50 dikali 10.000. Itu sama saja. Ketemunya 500. Lalu tanggal 4 April ada 100 unit. Harganya 9.900. Tinggal kita kalikan aja 100 dikali 9.900. Selanjutnya tanggal 8 April ada 150 unit dengan harga satuannya 10.100. Maka tinggal dikalikan saja 150 dikali 10.100. Ketemunya 1.515. Ini selanjutnya penjualan tanggal 10 April. Karena kita mengerjakan pembelian, kita cari yang pembelian, yakni tanggal 18 April. 18 April ada 50 unit, harganya 10.200. Maka kita kalikan 50 dikali 10.200. Ketemu kita total 3.515. Itu adalah harga persediaan tersedia dijual. Untuk 350 unit ini adalah unit persediaan siap dijual, siap jual. Oke, selanjutnya setelah kita mengerjakan yang pembelian, kita mengerjakan yang penjualan. Penjualan ini ada 10 April dan 25 April. Penjualan 10 April itu sebanyak 10 unit. Mohon maaf, 10 April itu 120 unit, harganya 18.000, maka kita kalikan 18.000 dikali 120. 160, yang ini 18.000 dikali 100 unit tanggal 25 April. Ini 3.960. Ini untuk total penjualan. Total penjualan ini untuk apa? Untuk menghitung laba rugi nanti. Untuk menghitung laba rugi. Oke. Selanjutnya setelah kita kerjakan pembelian dan penjualan, kita harus menghitung harga pokok persediaan akhirnya. Karena ini sistemnya adalah FIFO, maka yang kita harus keluarkan dulu adalah yang pertama kali masuk. Yang pertama kali masuk berarti adalah stok yang pertama. Yang harus berkurang adalah yang persediaan awal sebesar 50 urutannya, lalu ada yang tanggal 4 April sebanyak 100 unit, tanggal 8 April sebanyak 150 unit, dan tanggal 18 April sebanyak 50 unit. Nah, karena total penjualannya tadi sebanyak 220 unit, dengan stok kita adalah 350 unit, maka unit persediaan akhirnya yang kita punya adalah 130 unit. Jadi unit sisa kita yang kita miliki atau unit persediaan kita sebesar 130 unit sisanya. Nah, untuk menghitung harga pokok persediaan akhir ini, kita tinggal mengisi 130 unit ini dari stok ini, namun pengisiannya itu berdasarkan yang paling akhir. Jadi kita balik, karena yang awal kita harus jual dulu, maka sisanya adalah yang paling akhir.
Jadi sisanya kita mulai tulis dari yang tanggal 18 April. 18 April itu ada 50 unit. Kita tulis dulu 50 unit. Berarti kalau sisa persediaan kita 130, dengan tanggal 18 masih jumlah unitnya 50, maka di tanggal 8 April itu sisa unitnya adalah 130 dikurangi 50. Jadinya adalah 80. Mohon maaf. Mohon maaf, tenggorokan agak tidak enak. Semua harus jaga kesehatan ya. Nah, jadi saya ulangi. Karena sisanya adalah 130 unit dan ini sistemnya FIFO. Jadi di mana barang yang pertama kita beli harus kita jual terlebih dahulu. Karena itu 130 unit sisa ini harus barang terakhir. Jadi kita tulis dulu yang pertama adalah yang tanggal 18 April atau tanggal terakhirnya sebesar 50 unit karena di sini pembeliannya hanya 50 unit. 50 unit karena sisanya hanya 130, maka selanjutnya di tanggal 8 April ini 130 kita kurangkan dengan 50. Jadi ada 80 unit totalnya. Nah, kita tinggal masukkan aja yang tanggal 18 April itu sisanya 50, kita kalikan dengan harga per unitnya 10.200. Selanjutnya yang kedua tanggal 8 April sisanya tinggal 80, yang seharusnya 150 tinggal 80. Kita kalikan dengan 10.100. Ketemu HP akhir, harga persediaan akhir, atau ini sudah menjawab nilai persediaan akhir. Sama ya, nilai persediaan akhir dan harga persediaan akhir. Hasilnya adalah 1.318.000. Oke. Intinya bedanya FIFO dan LIFO adalah FIFO itu barang yang kita beli pertama kita harus jual terlebih dahulu, sedangkan LIFO itu justru barang yang terakhir kita beli itu yang harus dijual dulu. Seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung HPP-nya. Gimana cara menghitung HPP-nya? HPP adalah rumusnya HP tersedia dijual. Jadi kita tadi di pembelian itu kan sudah ketemu totalnya 3.515, itu HP tersedia dijual dikurangi HP akhir. HP akhir itu harga persediaan akhir atau nilai persediaan akhir. Jadi ini F38 atau 3.515 kita kurangkan dengan 1.318. Ketemunya adalah 2.197. HPP adalah harga pokok penjualan ya di sini karena kita konteksnya adalah penjualan bukan produksi. Oke, untuk yang 3A sudah terjawab terkait HPP dan nilai persediaan akhir. Selanjutnya kita hitung nilai laba rugi. Nilai laba ruginya dari mana? Kita tadi sudah ketemu total penjualannya sebesar 3.960. Rumus laba itu selalu penjualan dikurangkan dengan HPP, itu nanti ketemu laba kotor. Nanti laba kotor dikurangkan dengan beban operasional, ketemu laba operasional. Laba operasional dikurangkan dengan beban lain-lain atau beban bunga dan sebagainya, ketemu laba bersih. Atau laba sebelum pajak kalau misalnya ada pajaknya. Nah, nanti setelah ada pajaknya, laba setelah pajak adalah laba bersih. Nah, ini karena kita konteksnya hanya menghitung laba kotor, maka cukup menghitung penjualan, total penjualannya 3.960 dikurangkan dengan HPP penjualan tadi. Ini 2.197. Ketemunya adalah 1.763 ini. 3.960 dikurangi dengan 2.197. 1763. Sudah selesai untuk yang 3B. Nah, untuk ayat jurnalnya gimana? Ayat jurnalnya tinggal menulis saja. Nah, karena di sini kita tidak tahu sistem pembeliannya berdasarkan kredit atau cash, tidak ada keterangannya, kita anggap sistem penjualan dan pembeliannya
kita anggap menggunakan cash. Maka nanti untuk yang tanggal 4 April membeli 100 unit sebesar dengan harga per unitnya 9.900, maka 9.900 kita kalikan dengan 100. Nah, di sisi kreditnya karena kas kita berkurang, kita kan membeli barang, akan nominalnya juga sama 990. Lalu di tanggal 8 April itu sebanyak 150 unit dengan harga 10.100 per satuannya, maka kita kalikan 150 unit, kita kalikan 10.100, nya 1.515. Di sisi kas juga sama. Untuk yang tanggal 10 April selanjutnya adalah penjualan sebanyak 120 unit, karena penjualan berarti di sisi debit yakni kas karena uang kita masuk itu sebesar 120 dikali 18.000 harga satuannya. Oke, untuk penjualan juga sama. Nah, selanjutnya di tanggal 18 April itu ada pembelian sebesar 10.200 per satuannya, membeli dengan jumlah 50 unit. Oke, 50 kita kalikan dengan 10.200. Kali. Kalau mau cepat sebenarnya bisa mengambil dari sini. Tinggal kalian copy saja ini. Ini kan sudah ada. Satu skema. Cuman lebih ya biar lebih jelas ditulis satu-satu. Untuk yang tanggal 25 April itu penjualan 100 unit. Jadi 100 dikalikan dengan 18.000. Ini juga sama, di sisi kreditnya adalah penjualan. Nah, totalnya adalah 6.975. Seperti itu. Ini terkait soal untuk sistem periodik atau fisik. Untuk sistem perpetual seperti yang saya terangkan tadi, untuk yang penulisan ini tidak bisa pembelian penjualan, tapi langsung jadi kartu katalog seperti itu. Itu ini nanti kalian bisa akses kunci jawabannya di link Google Drive yang akan di-share. Sekian dari penjelasan dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.